Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwan rahimani wa rahmatullah, anak-anakku sekalian, kita memuji Allah selalu, ya, alhamdulillah, ba'da ma amatana wa ilaika nusur wa ilaihi nusur. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Pujian dengan lisan dan hati, syukur dengan perbuatan, yaitu mensyukuri nikmat hidayah, iman, Islam, kesehatan dan lain-lain, dengan bentuk ibadah yang ikhlas karena Allah dan shawab mengikut Rasulullah, menuntut ilmu yang mana faridatan ala kulli muslim, menuntut ilmu wajib ya bagi kita semua orang muslim. Kita sudah sampai di halaman yang terakhir di bab 4. Bab 4 dimulai dari sinilah Islam dimulai, ya. Hikmah diutusnya Nabi. Terus hikmah pertama menjaga kemurnian risalah Islam dan ketunggalan sumbernya. Lalu hikmah kedua, bangsa Arab tidak berada di atas agama akidah yang satu. Mereka berpecah-pecah, menyembah berhala pun, ada menyembah berhala Hubal dan lain-lain, ya. Hikmah ketiga, menyadarkan umat bahwa kejayaan hanya dapat diraih dengan Islam yang murni. Ya, kita sadar bahwa superpower tidak ada artinya di hadapan kekuatan Allah. Dan yang Allah tolong bangsa yang dikerdilkan, diasingkan, terasing, tapi menjadi superpower satu-satunya, ya, setelah runtuhnya Romawi dan Persia. Hikmah keempat, bangsa Arab tidak tunduk di bawah suatu pusat pemerintahan ataupun kekuasaan tertentu. Sebelumnya bangsa Arab tidak pernah dijajah, ya, seperti sebagaimana Mesir 500 tahun, Indonesia 300 tahun. Mereka tidak pernah dijajah. Itulah karena penjajah malas, nggak ada apa-apanya di situ. Secara materi, ya. Dan perjalanan yang jauh memakan biaya, rugi kalau datang cuma menjajah, ngambilin batu banyak di negeri masing-masing. Ya, Ustaz Rahman pernah cerita, Allahyarham, orang Afgan saking polosnya dia tanya, di negara kamu ada batu ya? Kalau di sana hidup dengan penuh dengan bebatuan. Ya. Hikmah kelima, bangsa Arab adalah penutur asli bahasa Al-Quran dan syariat Islam. Ya. Bangsa Arab adalah penutur asli bahasa Al-Quran dan syariat Islam. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, kita disebut Arab, atau oleh orang Arab dianggap Arab. Makanya belajar terus, dan kita selalu bahas bahwa istilah asad 1000 untar, 1000 bahkan bisa sampai 3000 dari turunannya, mustaknya, ya, begitu. Jadi berbanggalah belajar bahasa Arab, ya. Belajar bahasa Arab, terus belajar bahasa Inggris, karena itu bahasa internasional. Nanti insya Allah tahun depan Ustaz akan mengajar kamu bahasa Inggris, agama, Islamic Studies, insya Allah. Islamic Studies semua bahasa Inggris, Al-Quran, Sunnah, Al-Quran, Hadis dan Sirah dengan bahasa Inggris. Semua seperti gini. Insya Allah, ya. Tunggu tanggal mainnya. Coming soon. Keenam, bahasa penduduk Jazirah Arab, ya, adalah satu, yaitu bahasa Arab. Ketujuh, agama Nabi Ibrahim
alaihissalam masih membekas di Jazirah Arab. Jadi agama Ibrahim itu masih ada sisa-sisanya. Ya, walaik sallallahu khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Jika kau tanya nih orang-orang kafir, syirik, musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka nggak pernah ngomong Hubal, Mikail, Lata. Ini ya, dia tahu Lata itu orang soleh dijadikan patung, ya dikenang sebagai perantara. Tapi kalau tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan kamu? Allah. Ka'bah ini milik siapa? Rabbul, ya. Rabbul Ka'bah. Mereka uqsim bi Rabbil Ka'bah. Mereka bersumpah seperti itu. Demi yang, ya, demi Rabbnya Ka'bah. Hikmah 8, tabiat nur yang dimiliki oleh bangsa. Tabiat nur ini panjang dan sudah selesai, ya, kemarin di Masjid Al-Balad. Ya, diantaranya kejujuran, kedermawanan, keberanian, izzah, dan kesabaran. Lalu saya simpulkan kemarin, ya. Silakan dilihat video yang ke-77. Ini 78 insyaallah. Di halaman 227, Ustaz Al-Ustaz Al-Fadil Dr. Firanda Jidja LCMA Hafizahullah menulis hikmah ke-9. Makkah memiliki daya tarik tersendiri. Nah ini, padahal sudah sering disentuh tentang Makkah. Tapi memang Makkah memiliki daya tarik tersendiri. Berbahagialah yang telah mengunjunginya, tawaf di Ka'bahnya, salat di Masjidil Haram, berbahagialah. Dan jangan jangan kalau ada kesempatan ke Mekah selfie terus mengumbar amalan, nggak boleh. Takutnya kita ini lemah, ya, fitnah. Kecuali keluarga minta difoto, tolong kirimin foto, ya, boleh kalau untuk keluarga. Tapi lalu di medsos, saya lagi sujud, saya lagi baca Quran, saya lagi ngapain begitu? Hati kita lemah, takutnya kita riya, ya. Riya menghancurkan amal. Sudah biayanya mahal, perjalanan jauh, meninggalkan keluarga, ya, begitu. Fahabita amalu, hancur amalan. Amalan itu saja, ya, bukan seluruh amalan. Karena riya syirkul asghar. Syirkul asghar, syirik kecil tapi dosa besar. Hati-hati para orang-orang ihram yang bolak-balik. Saya sudah ihram ke 1000 kali, nggak perlu disebutin. Biar itu amalan kita pada Allah, ya. Gitu. Hikmah 9, Makkah memiliki daya tarik tersendiri. Sesungguhnya Makkah unggul dari yang lainnya dengan banyaknya orang yang datang untuk menziarahi Ka'bah, menunaikan ibadah haji, berdagang, dan sebagai pusat forum adab dan syair. Jadi kalau haji dulu mereka berjumpa lalu mereka menceritakan tentang bahasa syair, ya, syair tentang wanita karena masih jahiliyah kan, syair tentang kebangsaan, asobia, syair tentang bahasa itu sendiri, syair tentang syair itu sendiri, begitu. Syair itu macam-macam. Semua ini memudahkan untuk tersebarnya Islam ke seluruh Jazirah Arab melalui orang-orang yang kembali dari Mekah ke negara-negara mereka masing-masing setiap tahunnya. Bukankah keislaman kaum Ansor dan Bai'at Aqabah terjadi ketika musim haji? Jadi haji itu ada sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi. Mereka kumpul, ya, hajinya masih kacau, tawafnya juga masih syirik. Bahkan mereka menetapkan kaum Quraisy nyewain baju, kalau nggak mampu telanjang, hanya bulat. Yang perempuan malam, yang kena. Kalau yang mampu sewa pakai baju sewaan. Ya sudah ada seperti itu.
Ya. Ustaz peduli sampai situ aja. Terlalu banyak gambar-gambar. Kalau bisa dilihat gambar-gambarnya kehidupan, ya, begitu. Selesai. Ya. Bab 4 selesai. Nanti kita menuju bab 5. Tapi kita nggak bahas hal ini karena kita akan memperdalam sedikit tentang Mekah. Ya. Banyak kalau nanti di rumah Google Mekah banyak sekali sudah. Buku-buku juga banyak tentang keutamaan Mekah. Ya. Ada buku-buku orientalis juga. The Road to Mekah. Ya. Orientalis banyak menulis, ya, jalan ke Mekah, ya. Lawrence of Arabia, orientalis, ya, dia juga cerita tentang Mekah banyak. Gitu. Apalagi buku Islam, silahkan baca tarikh Bukhari, tarikh Kabir, terus sirah, tarikh Islam, At-Tabari, dan lain-lain. Az-Zahabi juga, Syiar Al-Alam Barat, dan lain-lain. Yang sudah mampu nanti silahkan, ya, kaya sekali sejarah Islam itu. Dan tulisan-tulisan ustadz-ustadz itu juga banyak. Sebelum itu saya akan menukil tulisan, ya, ustadz yang masih hidup, Ustadz Ali Ahmad, dan beliau mengizinkan buku-bukunya dibacakan oleh saya. Ya, hampir semua bukunya sudah dikirim berbentuk PDF dan berbentuk cetak. Kalau daurah beliau bagi-bagi, ya, gitu. Kalau tulis dari sekarang, ya, nulis nanti cetak. Kalau ada muhsinin biasa ustadz-ustadz, kalau daurah bukunya dicetak, begitu daurah dia bawa dibagi-bagi, yang mau baca, yang mau koreksi. Ustadz Ali Ahmad, masya Allah, karena tawadhu, saya bilang, boleh saya bacakan kitab-kitab, anak saya itu dikoreksi. Siapa mau koreksi? Ya, itu guru tua umurnya, masya Allah. Produktif sekali, ratusan kitabnya. Nah, ini satu kitab yang saya bacakan saja, jumlah halamannya 5.000 sekian. Gratis disebar di dalam. Ya, Nubuah, Bumi dan Kehidupan. Ya, ini susunan beliau nih. Yang saya akan bacakan, saya sudah ringkas di kitab saya. Di mana beliau mengambil juga dari ustadz lain dan dari buku-buku dan buku-buku lain juga, yaitu Sejarah Peradaban Islam. Ini bukunya, Ilmu dan Sejarah Peradaban Islam, Nubuah, Bumi dan Kehidupan. Catatan santri Ali Ahmad bin Umar. Nubuah, Bumi dan Kehidupan. Ayat وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran yang berbahasa Arab, agar kamu memberi peringatan kepada penduduk, yaitu Ummul Qura, kota Mekah, dan orang-orang yang berada sekitarnya. Ya, pertama perintah itu cuma kepada kota Mekah. Nabi enggak langsung untuk dunia, tidak, karena Nabi lahir di situ, dibacakan Iqra di situ, ya, untuk sekitar itu dan sekitarnya. Sekitarnya sampai sekarang nih, sampai kita ini, ya, sampai Pamulang, sampai kalau kita jalan ke arah Mindanao tuh pulau-pulau kecil, ya, stop pernah dari Tawau, ya, ke Mindanao, tetap kekuasaan Islam, Moro Islamic Liberation. Pulau-pulau kecil, naik tongkang kecil, itu banyak orang Islam. Karena kita nggak sangka ada kehidupan aja, tapi Islam tuh dulu Filipina itu Islam, ya. Manila itu Amanillah, Maluku dan lain-lain. Itu sekitarnya juga. Dan orang-orang yang berada di sekitarnya, sekitar Nabi. Lalu sahabat membawa, lalu sahabatnya sahabat tapi keluar lagi. Di antaranya sahabat Nabi Waqqas kalau nggak salah membangun masjid di Cina. Masjid di Cina ada sahabat yang bangun besar. Salah seorang ikhwan pernah, saya sedang sholat di masjidnya sahabat di Cina.
ya. Di Afghan, Azerbaijan, sahabat yang datang sana Allah Abdul bin Umar. Nah, itu penyebaran itu. Ayat ini menunjukkan bahwa Mekah adalah pusat bumi karena pengikut Rasulullah SAW, terutama sahabat, tabi'in, berada di radius yang sama dari berbagai arah mata angin. Jadi pusat bumi Mekah itu. Allah pilih Mekah ya, karena itu pusat bumi. Dan tulisan ini yang dikutip oleh Ustaz Ahmad Ali Ahmad, kami telah melakukan berbagai pembahasan tentang masalah di majelis keajaiban ayat Al-Quran dan sudah di Mekah Al-Mukarramah. Dan kami telah menerbitkan beberapa putusan tentang penyelidiknya dalam www.muslim.net ini bahasa Arab. Penjelasan lain disampaikan dalam fatwa, nomor fatwanya 100.200 sekian. Dinyatakan pembahasan membutuhkan kajian dari dua sudut pandang. Pertama dari sudut pandang syariat berdasarkan syarat Al-Quran. Jadi Mekah itu pusat bumi dari sudut Al-Quran dan ilmiah geografi, astronomi, begitu. Ya, jadi kita komplit, kita tidak takut ditantang secara ilmiah, silahkan. Ya. Asal jujur, jangan disimpangkan. Karena saya dikuasai oleh Barat biasa menyimpang-nyimpangkan. Nanti dia bilang, oh enggak, yang pusat bumi itu Roma ini itu mana dalilnya? Bible juga nggak bilang kayak gitu. Ya. Isyarat Al-Quran dinyatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan. Al-Baqarah 143. Umat pertengahan, posisi geografisnya di tengah, umatnya itu wasata, adil, tidak ekstrem kiri, tidak ekstrem kanan. Itu sahabat itu begitu. Khairul umurha wasatuha, sebaik-baik urusan pertengahannya. Ya, begitu. Dan umat Islam, umat yang pertengahan, tidak ekstrim. Tidak hulu ke kiri, hulu ke kanan. Kalau puasa ya 30 hari atau 29. Bukan puasa sepanjang tahun. Seperti dicatat di bukunya Abul Hasan Ali An-Nadwi, seorang ulama India, mencatat kehancuran bangsa-bangsa sebelum Islam. Ada puasanya setahun sambil berdiri, pendeta-pendeta itu. Ini pengikut Buddha, bertapa, nggak makan, nggak minum, diselidiki, kalau makan malam makan dia. Ya, karena susah gitu, banyak kamera CCTV. Ayat ini berbicara dalam konteks perintah menjadikan kiblat sebagai kiblat. Ya, seolah ayat ini mengandung makna sebagaimana Ka'bah adalah pusat bumi, demikianlah pula kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan di antara umat-umat yang lain, ya begitu. Imam Al-Qurtubi menyatakan makna ayat sebagaimana Ka'bah adalah pusat bumi, demikian pula kami jadikan kalian umat pertengahan. Ya. Makna kamaan annal Ka'bah wasatal ard, kadzalika ja'alna ummatan wasata. Ini kesimpulan ulama, ya, Jamilul Ahkam Al-Quran. Sebagaimana sebagian ulama mengatakan kota Makkah dinamakan Ummul Qura, ibu atau Qura, ibu kota, ibunya kota, seluruh kota Ummul Qura. Ya, di sana ada, di Makkah ada Jamiah Ummul Qura. Ya, mudah-mudahan di antara antum ada lulus ke sana. Ya, Jamiah Ummul Qura. Pernah beberapa petugasnya datang menarik saya karena saya di Australia dulu. Silakan datang ke Ummul Qura, kami jamin kamu diterima. Tapi ya subhan Khawarij akhirnya nggak jadi. Ya begitu, qadarullah wa masyaallah. Kalau di Australia orang mau kuliah didatengin, ya.
mukabalahnya tuh syekhnya datang nanya, ada yang mau kuliah? Mau, langsung dia urus ya paspor dan lain-lain, langsung berangkat. Nggak ada tes. Ya, apalagi dilihat paspornya ada visa Australia. Ar-Raghib Al-Asfahani menjelaskan, ini masih dari bukunya Ustadz ya. Makkah, turunnya Makkah dari kata Makkakat. Al-Azm, yang artinya saya mengeluarkan sumsumnya. Maksudnya apa? Tulang, itu kan ada sumsumnya, itu Makkah. Makkah itu tengahnya tulang, inti. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Itu mufradul Quran. Nah itu dalil-dalil isyarat dari Quran. Kedua, dalil dari hadis. Terdapat riwayat dari Ibnu Abbas secara marfu. Masalah hadis-hadis tentang Makkah banyak yang dhaif, yang maudhu, yang sahih, yang sunnah, yang sahih begitu. Di sini jelaskan. Tapi sebagai informasi, para ulama sudah terlanjur mengambilnya kalau sekedar sejarah, ya begitu. Wallahu a'lam. Dari Ibnu Abbas secara marfu, di sini dinilai, namun di sini bermasalah karena ada perawi yang majhul. Tidak ada statusnya. Hadis ini dimasukkan ke Uqayli dalam Du'af al-Kabir dan Albani menilainya sebagai hadis dhaif. Apa artinya saja? Tempat pertama yang Allah letakkan di bumi adalah tanah pijakan, yaitu Ka'bah. Kemudian bumi dibentangkan darinya, dan gunung pertama yang Allah letakkan di muka bumi adalah gunung Abu Qubais. Ya, siapa yang pernah ke Mekah, dia nggak ada gunung Abu Qubais. Kemudian gunung-gunung lainnya dibentangkan darinya. Wallahu a'lam. Itu hadis satu saja dikutip oleh Ustaz. Ketiga, keterangan para sahabat. Ada beberapa riwayat sahabat dan ulama generasi awal. Di antaranya keterangan Abdullah bin Amr, ya, radhiyallahu bin Amr bin As, radhiyallahu bahwa beliau mengatakan, ya, yang artinya Allah menciptakan Ka'bah 2000 tahun sebelum menciptakan bumi. Ketika itu arsy Allah berada di atas air seperti mutiara putih, bumi berada di bawahnya seperti pulau kecil, kemudian bumi dibentangkan dari bawahnya. Ya, wallahu a'lam. Ini dikutip oleh Ustaz. Hadis Tabari dalam tafsirnya dengan sanad semuanya perawi thiqah. Ya, perawinya thiqah. Tapi di At-Tabari yang perlu menyelidikkan, tapi ini sudah cukup buat kita. Itu hadis pertama ya. Keterangan itu asal. Keterangan Ibnu Abbas adalah Ka'bah diletakkan di atas air di atas 4 tiang 2000 tahun sebelum dunia diciptakan. Kemudian bumi dibentangkan dari bawah Ka'bah 2784. Nah ini juga. Nah di sini seperti sama dari kembali banyak. Ka'bah diciptakan 2000 tahun sebelum bumi. Muridnya bertanya, bagaimana Ka'bah bisa diciptakan sebelumnya? Padahal Ka'bah itu bagian dari bumi. Abu Hurairah menjawab, bumi ketika itu pulau kecil di atas air. Di atasnya ada 2 malaikat yang bertasbih siang dan malam selama 2000 tahun. Ketika Allah berkehendak untuk menciptakan bumi, Dia bentangkan pulau itu dan Dia jadikan Ka'bah sebagai pusat bumi. Ya. Begitu. Wallahu a'lam. Terus matahari di atas Ka'bah. Banyaklah tentang dalil-dalil ini. Sudah sejak 1000 tahun terakhir sejumlah matematikawan, ini ilmu ya, astronomi muslim seperti Biruni telah melakukan perhitungan ya, yang tepat untuk menentukan arah Ka'bah dari berbagai tempat dunia. Jadi Ka'bah ini Ka'bah. Untuk menentukan, kita kan di balik sini mungkin salat kita tetap itu dari peredaran matahari. Jadi ada satu saat matahari tepat di atas Ka'bah. Nah, itu dijadikan perhitungan patokan. Wallahu a'lam.
Itu yang percaya itu jadi kayak belakangnya bergeser itu. Ya kalau kita ya itu bisa disebut takaluk, apakah harus kayak gitu? Ya, karena ada yang menyatakan begini ada Ka'bahnya, begini. Kalau harus itu masjid kan juga udah begini, tentu ada sop yang miring-miring kan? Nah itu boleh bertanyakan. Nanti lama-lama miring-miring sama masjid. Pertama ditentukan seperti ini ya sudah, biarkan saja. Allah a'lam. Kalau yang mau bangun masjid, mau cari Ka'bah, pastikan seperti perhitungan itu dihitung. Baik, banyak sekali tentang ini, tentang Ka'bah. Ada bisa dapatkan di buku-buku, ya di Google sudah banyak. Yang dahulu status yang kita percaya, sikap. Ya, salah satunya nih, Ustaz Khalil bersama Dina LC juga menulis yang judulnya bagus, pembangunan Ka'bah. Pembangunan satu, pembangunan Ka'bah, pemeliharaan oleh para malaikat sebagaimana diriwayatkan ya, Asraqi. Pembangunan dua, pembangunan dan pemeliharaan oleh Nabi Adam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan yang lainnya. Tiga, pembangunan dan pemeliharaan oleh anak-anak Nabi Adam. Ya ingat, dari malaikat, Nabi Adam, anak-anak Nabi Adam, ya diriwayatkan oleh Asraqi. Di sini dijelaskan oleh beliau lulusan hadis ya. Khalid Samudi lulusan hadis. Riwayat yang terdapat di dalam buku-buku sirah sejarah yang mengungkapkan pembangunan dan pemeliharaan Ka'bah, walaupun sebagian riwayat-riwayat tersebut tidak otentik jika ditinjau dari sudut periwayatan, tetapi telah memberikan penjelasan bahwa pembangunan Ka'bah telah dilakukan beberapa kali. Ya, nggak otentik tapi bisa menjelaskan. Karena ya boleh percaya boleh enggak. Maksudnya kalau yang hadisnya sahih percaya. Kalau hadisnya masih diperbincangkan periwayatannya, kita sifatnya netral, boleh ambil boleh enggak. Ya, ulama-ulama hadis dalam segi sejarah agak ringan. Ya, kalau akidah ketat, Quran, hadis sahih, walaupun ahad, hadis mutawatir, ahad, sama nilainya kalau akidah yang sahih ya. Gitu. Tapi kalau sirah agak ringan sedikit. Gitu. Yang keempat, pembangunan dan pemeliharaan oleh Nabi Ibrahim. Jadi malaikat Adam, anak-anaknya Adam alaihissalam dan Nabi Ibrahim keempat dan anaknya Ismail. Ya, sudah banyak penjelasan tentang itu. Begitu. Ada pendapat di sini seorang ulama, apa yang telah kami renungkan dan telah kami ambil sebagai pendapat kami tidak bertentangan dengan riwayat yang mengatakan bahwa tidak ada seorang nabi pun kecuali telah berhaji ke Baitullah Ka'bah dan riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Ya'la. Jadi semua nabi sudah ya katanya seperti itu. Allah ya begitu. Rasulullah SAW telah berhaji. Ketika telah sampai di Wadi Asfan, beliau berkata, wahai Abu Bakar, wadi lembah apakah ini? Abu Bakar menjawab, ini adalah Wadi Asfan. Kemudian beliau berkata, sungguhnya Nuh, Hud, Ibrahim telah melewati wadi ini dengan mengendarai onta-onta merah mereka yang dikendalikan dengan tali kekang dan sarung-sarung mereka dari abad dan dengan selendang-selendang dari nimar. Mereka berhaji ke Al-Baitul Atiq, yaitu Ka'bah, begitu. Ya. Begitu juga dengan yang telah dikeluarkan oleh Imam Ahmad ya, dalam musnadnya. Ketika Rasulullah SAW melewati sama ini Wadi Asfan saat haji, ya sama hadisnya seperti itu. Jadi ini berita-berita tentang para nabi pernah ya ke Ka'bah gitu. Panjang sekali tulisan beliau, akan kita bahas semua. Ya.
Tadi yang keempat tuh, bahwa Ka'bah dibangun oleh anaknya oleh Ibrahim setelah malaikat Adam, anaknya Adam, Nabi Ibrahim dan Ismail 4. Ya, begitu. Ini bagus ini penjelasan dari Ustaz. Lalu yang kelima pembangunan oleh bangsa Amalik dan Jurhum. Jurhum orang Yaman. Waktu Hajar dan anaknya Ismail, ya, alaihissalam, itu baru datang, sudah menguasai Zamzam sudah keluar. Ada satu kelompok dari Yaman itu kelompok Jurhum. Lalu mereka kehausan, lagi kekurangan air, lalu diutus. Itu kayaknya ada burung, ada air, ya, biasa ada burung, ada air. Ada 2 burung tidak boleh dibunuh walaupun kita lapar. Pada saat kita kehausan di padang pasir, kalau ada burung di situ ada bangkai atau ada air. Dan ini pengalaman dari teman saya, orang tua namanya Adam di Darwin. Dia pernah ikut pasukan Australia, ya, naik kapal induk, kapal besar. Lalu kapal itu diangkat ombak, lalu dibelah gitu. Dia hidup berpatung-patung. Beberapa orang hidup berminggu-minggu di laut karena ini aja. Dan Australia kayak ini. Nah itu saking laparnya mereka ingin makan burung, makan ikan, makan burung. Tapi ada teman yang bilang, jangan burung biarkan. Mudah-mudahan ada pasukan yang sedang mencari kita, korban-korban. Itu kapal besar. Alhamdulillah dia tidak dibunuh, tidak ditangkap, ya. Nah, dari itu jadi indikasi adanya air. Nah, pas orang Jurhum, orang Yaman ini melihat ada burung, ya, ada tanda-tanda kehidupan, maka didapati benar ada Hajar dan anaknya Ismail alaihissalam sedang mudah menguasai Zamzam. Lalu mereka, ini air punya kami, ya. Hajar tegas, kalau kamu mau bisnis silahkan. Mereka bertukar, barter, ya. Penduduk masih makanan, dapat air, dan sangat hormat, ya, tidak diambil. Banyak kisah ini, silahkan cari sendiri. Dari 2 kabilah ini ada perdebatan pendapat. Ahli sejarah bersilang pendapat di antara 2 kabilah ini, manakah yang lebih dahulu membangun Ka'bah. Yang jelas sejak zaman Ibrahim hingga Quraisy, Ka'bah dibangun dengan menggunakan tumpukan batu dan tanpa perekat tanah atau lainnya. Yang Ka'bah itu batu ditumpuk tapi kuat. Ya silakan, sekarang sudah banyak di medsos tentang Ka'bah. Tiang Ka'bah punya tiang batu ditanam, dan kalau gempa pun dia bergerak. Jadi ini teori modern seperti cakar air yang ditemukan oleh insinyur di Indonesia. Rupanya insinyur Indonesia niru Ka'bah. Jadi ada batu kotak, ada lubang, tiangnya ditaruh itu. Jadi biar bergerak. Jadi gempa kayak gimana pun, ya Ka'bah mengikuti. Dan model teori insinyur modern mirip itu. Makanya kalau hotel 20-70 tingkat kah, dia fondasinya fondasi bergerak, bukan kaku. Kalau kaku retak hancur. Dia kalau miring ke sini dia miring begitu, bergoyang. Ya, itu Ka'bah seperti itu. Kemarin saya lihat. 6. Pembangunan oleh Qusay bin Kilab Asy-Syami berkata, dinukil oleh Zubair bin Bakar dalam kitab At-Tasar dan dikasihkan oleh Ishaq Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah, yang menyatakan orang pertama yang merenovasi bangunan Ka'bah dari kalangan Quraisy setelah Nabi Ibrahim adalah Qusay bin Kilab. Jadi Nabi Ibrahim terus kosong direnovasi oleh Qusay bin Kilab. Gitu. Wallahu a'lam.
Sakawi mengatakan Qusay mengumpulkan hartanya yang berlimpah dan menghancurkan Ka'bah serta menambah tinggi Ka'bah menjadi 9 hasta, ya, dari yang telah dibangun pada zaman Ibrahim, dan dia juga buat atap Ka'bah dari kayu pohon adum dan pelepah kurma, sehingga dialah orang pertama yang buat atap Ka'bah. Kemudian dibuka lagi hingga zaman Quraisy. Dulu nggak ada atapnya zaman Ibrahim, dulu dikasih atap dari pelepah kurma. Wallahu a'lam. 7. Pembangunan oleh bangsa Quraisy. Nah ini, menurut ahli sejarah, pembangunan ini terjadi pada saat usia Rasulullah SAW menginjak 35 tahun. Artinya Rasulullah sudah dewasa 35 tahun melihat pembangunan itu. Tapi belum jadi nabi, karena umur menjadi nabi 5 tahun kemudian, yaitu umur 40. Ayat pertama, ya. Tapi Rasulullah orang yang dipercaya meletakkan Hajar Aswad. Waktu Quraisy bangun permohonan membalikan Hajar Aswad, siapa ini? Mereka berebut, semua suku ingin. Maka mereka berebut. Coba kita tunggu besok. Siapa saja yang datang awal, dia kita minta untuk menaruh. Dari sepakat yang datang Rasul. Lalu Rasulullah diminta meletakkan Hajar Aswad sebagai kehormatan. Tapi Rasulullah orang yang tawadu dan brilian, ya. Pintar, Masya Allah. Nah, disuruh pegang setiap kepala suku, lalu Rasulullah yang menaruh. Di kain semua botol, lalu Rasulullah yang menaruh. Semua memegang perang. Itulah Nabi SAW. Ya, secara singkat seperti itu. Jadi bangunan yang ketujuh oleh bangsa Quraisy. Ya, dan ada motivasi. Menghiasi, ya, banyak sekali penjelasan. Ya, silakan dibaca nanti. 8. Pembangunan oleh Abdullah bin Az-Zubair sebagaimana diriwayatkan oleh Syekhaini, ya, Bukhari Muslim. Kita itu Az-Zubair ini sudah masa sahabat. Ya. Abdullah bin Zubair ketika Ibnu Az-Zubair membangun Ka'bah yang hendak dikembalikan sesuai dengan asas dan bentuk sebagaimana yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, ya, sebelum ada perubahan. Jadi Abdullah bin Zubair ingin mengembalikan Ka'bah yang sudah dirubah-rubah oleh tadi dua kaum, ya, dikasih atap dan lain-lain, yang ingin seperti awal. Kaum muslimin segera mulai pembangunan. Ya, pertama mereka mengajukan bangun Ka'bah yang ada sampai rata dengan tanah, lalu mencari pondasi Ka'bah yang telah dibuat oleh Nabi Ibrahim. Pondasinya pun sudah dicari lagi, dipasang lagi. Begitu. Setelah menemukan, maka segera menambahkan tiang-tiang di sekitarnya dan bentuknya. Kemudian mulailah mereka membangun. Begitu. Ada satu hadis, ya, diriwayatkan oleh Syekhani, yaitu berbunyi, ya Aisyah, lala al-qaumika hadithu ahadin di jahiliyah la amrutu bil bayti fahudima, ya, pada khalatu fihi ma akhraja min. Wa Aisyah, kalau bukan karena kamu baru lepas dari kejahilian, sungguh aku ingin memerintahkan mereka menghancurkan Ka'bah. Ini berita maksudnya Rasulullah keinginannya. Lalu membangunnya, dan aku masukkan ke dalamnya apa yang telah dikeluarkan darinya, dan aku membuat pintunya menempel dengan tanah, serta aku buatkan pintu timur dan barat, dan aku sesuaikan dengan pondasi Ibrahim. Itu keinginan Rasulullah. Tapi dia orang baru masuk Islam, melihat Rasulullah menghancurkan Ka'bah, bingung, nanti pada murtad karena kelemahan iman. Ini apa nih Rasulullah? Ka'bah dirubah-rubah, maka Rasul tidak berubah. Sampai Abdullah bin Zubair merubahnya, mengembalikan sebagaimana Nabi Ibrahim, ya, membangun Ka'bah. Begitu. Jadi pemimpin harus punya hikmah. Merubah-rubah walaupun dia berkuasa, tapi dia lihat manfaat dan mudarat dalam perbuatan kepemimpinan. Jangan asal rubah. Ya, pernah Ka'bah diusulkan, yang kuburan Nabi juga diusulkan, ada satu khalifah. Tidak. Kalau setiap penguasa lalu merubah Ka'bah, jadinya apa ini umat Islam?
dibiarkan seperti itu. Nanti ini berkuasa rubah, lalu berkuasa lagi rubah, ya. Jadi kebiasaan tidak bagus. Kalau sesuatu yang kalau secara fisik dirubah, memang sesuai Nabi Ibrahim, tapi akidah jadi rusak, nggak dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Itu hikmah, ya. Artinya buatan pintu yang menempel dengan tanah, nggak naik pintunya, menempel dengan tanah ya beginilah gitu. Kan sekarang naik tangga dulu, pintunya kan tangga baru masuk. Artinya itu kan mengandung kemusyrikan, merubah pintu dan lain-lain, tidak mengandung dosa besar. Bahkan Rasulullah tidak menjadikan hasratnya terlaksana. Nah, Abdullah bin Zubair melaksanakan itu. 9. Pembangunan Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi atas perintah Khalifah Abdul Malik bin Marwan Al-Umawi, ya, begitu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor sekian, pembunuhan ini dilakukan karena adanya keraguan Abdul Malik terhadap pendengaran Abdullah bin Az-Zubair pada kata hadis yang Rasulullah SAW, ya, yang tadi, ya, kalau bukan karena kaummu baru lepas dari kejahilan atau kekufuran, sungguh aku akan menghancurkan Ka'bah dan membuatkan untuknya pintu dan menempelkan pintunya ke tanah dan seterusnya tadi. Tetapi kemudian Al-Haris, ya, Abdullah bin Rabi'ah melakukan dan membenarkan pernyataan Abdullah bin Az-Zubair di hadapan Abdul Malik, sehingga menyebabkan Abdul Malik menyesal telah menghancurkan Ka'bah yang telah dibangun kembali oleh Abdullah bin Az-Zubair. Jadi Abdullah bin Zubair itu telah melaksanakan hasratnya Rasulullah, mengembalikan Ka'bah sebagaimana zamannya Nabi Ibrahim. Karena Rasulullah nggak mau timbul fitnah, tapi niat Rasulullah dilaksanakan oleh Abdullah bin Zubair. Ingat ya, Abdullah bin Zubair seorang yang menguasai Hijaz, ya. Ada Khalifah Umayyah, dia menguasai Hijaz. Hijaz kekuasaannya di bawah Abdullah bin Zubair. Lalu diserang oleh Al-Hajjaj bin Yusuf dan dibunuh. Ya, lalu Abdul Malik perintahkan berubah lagi ke Ka'bah. Nah, sampai sekarang nih seperti itu Ka'bah. Itu dari Abdullah bin Malik, ya, raja Khalifah. Gubernur Hajjaj bin Yusuf menggantikan setelah membunuh Abdullah, jadi menggantikan Zubair, ya. Setelah membunuh dia jadi gubernur yang kejam, membunuh 120.000 orang. Ada cara dilamparkan, di boikot, dilampar, ada yang dipenggal, ya. Kita pernah baca itu kan, gitu. 10. Pembunuhan oleh Sultan Murad IV, ya, Syekh Muhammad Tahir Al-Qurdi mengatakan yang melintasi bangunan oleh Sultan Murad IV, yaitu adanya hujan deras yang turun pada pagi hari Rabu 1039 Hijriah di Mekah dan sekitarnya yang belum pernah terjadi sebelumnya, maka menyebabkan air masuk ke dalam Masjid Al-Haram hingga ketinggian 2 meter, ya, dari pegangan pintu Ka'bah. Kemudian pada asar keesokan harinya, yaitu hari Kamis, 2 sisi tembok bagian Sani Ka'bah runtuh, ya, runtuh karena banjir, pernah terjadi ini, gitu. Lalu tiang pintunya juga dari tembok barat dan lain-lain kejadian ini, saya bacakan semua, ya, gitu. Artinya ada renovasi. Syabdul Ghazi Al-Hindi Al-Maki, seorang pakar sejarah, dia mengatakan dalam kitab tarikh bahwa yang berawal dari sisi Syami ada yang dibangun oleh Al-Hajjaj Saqafi, gitu. Ya, wallahu a'lam. Ini sejarah ringkas, panjang sekali, banyak tentang kutipan-kutipan ini, ya, tentang Mekah dan Ka'bah, terutama Ka'bah, ya. Karena begitu berhasratnya kita untuk datang, ya, tawaf, mencium Hajar Aswad,
dan lain-lain. Ya, bersyukur bagi yang ustaz-ustaz atau adik-adik dan anak sekalian yang sedang mengunjungi sana. Kalau bisa belajar di sana, menuntut ilmu, banyak ulama di sana ya. Jangan malas-malas belajar untuk mendapatkan kesempatan. Gitu. Dan juga Ka'bah itu banyak musuhnya, dimusuhin maksudnya. Orang-orang kafir, zindik, agama lain, ya kita sudah tahu sejarahnya. Pertama, yaitu sebelum kita bahas tentang yang memusuhi Ka'bah seperti pasukan gajah, kita akan melihat sedikit tentang Hijr Ismail. Hijr Ismail tidak ada zaman Nabi. Semua Ka'bah itu masuk kepada Hijr Ismail. Ismail itu masuk dalam Ka'bah, tapi setelah dirubah-rubah dia di luar. Jadi padahal itu masuk situ ya, masuk Ka'bah. Ya, jadi ada tulisan bagus dari Ustaz Ibnu Baik, Ustaz, ya, bagian ya, Maqam Ibrahim juga itu semua yang ditambahkan gitu. Panjang itu materinya, saya nggak akan bacakan semuanya. Intinya ya, Hijr Ismail, Israel itu belum ada pada zaman Nabi. Setelah dihancurkan, ya dia kan keluar. Kalau antum ada kayak sebut gitu, nah itu tuh Ka'bah dalamnya. Tapi tidak dibangun lagi karena melihat setiap yang berkuasa akhirnya Ka'bah berubah-ubah, ya itu nggak bagus. Untuk dakwah juga nggak bagus. Biarkan seperti itu. Maka ada bagian Ka'bah yang di luar, nggak di kotak itu. Itu namanya Hijr Ismail, penamaan yang tidak ada asalnya. Gitu. Sebagaimana pertanyaan dari hadis ya Sahihain dari Aisyah ya, yang artinya aku bertanya kepada Nabi SAW tentang dinding, maksudnya Hijr Ismail, apakah ia termasuk Ka'bah? Beliau SAW menjawab ya. Saya bertanya kenapa mereka tidak masukkan ke dalam Ka'bah? Beliau menjawab sungguhnya kaum Anda kekurangan dana. Rasulullah menjawab selalu kaummu kepada Aisyah. Dulu kaum ya, yang paling siksaan dan paling berat itu di Taif. Dia begitu ngomong ke Aisyah. Aisyah bagian dari kaumnya Muhammad, ya, bagian dakwah ya dari Nabi Muhammad SAW. Karena bukan Rasul kan. Kaummu dulu kekurangan dana yang untuk membangun Ka'bah harus harta halal. Tidak boleh harta haram, tidak boleh harta subhat. Sama sekali tidak boleh. Yaitu hadis Muslim, riwayat Bukhari dan Muslim nomor 1584, ya itu Bukhari maksudnya. Ya Muslim 1333. Jadi hendaklah kita juga meniru. Kalau mau bangun masjid cari dari harta yang halal. Jangan harta subhat. Jangan harta riba bangun masjid. Kalau toiletnya mungkin boleh. Wallahu a'lam. Tapi kalau masjidnya ini tempat ibadah, pastikan harta halal. Ini sudah analogi kias, ya. Begitu. Sesungguhnya kaum Anda itu bahasa Arabnya seperti itu. Kalau ina qaumuki, ya, qasrat bihmun nafaqah. Qaumuki itu Rasul itu menegaskan, ya bangsamu nggak ada duit untuk menyelesaikannya, jadi sampai situ aja, kehabisan dana. Ya Ka'bah yang pusat sentral kehabisan dana, jadi mesin-mesin kehabisan dana wajar ya, nggak usah panik. Kalau kehabisan dana ya stop sampai semampunya, gitu. Kalau ayatnya banyak silakan baca surat Al-Baqarah 125 ya. Kalau keterangan Al-Hafidh tentang Maqam Ibrahim, itulah batu yang dipakai pijakan Ibrahim ketika beliau meninggikan bangunan Ka'bah dari pondasinya. Putranya meletakkan batu ini agar beliau naiki ketika meninggikan bangunan Ka'bah.
bekas telapak kaki Al-Khalil Ibrahim alaihissalam masih ada di batu itu hingga awal Islam, yaitu zaman Rasulullah SAW. Al-Bidayah wa Nihayahnya Al-Hafiz Mukatsir. Kalau Ibnu Hajar menyatakan yang dimaksud dengan makam Ibrahim adalah batu yang ada bekas telapak kedua kaki Ibrahim. Anda sudah lihat kan yang umroh? Ya, alhamdulillah, Anda sudah lihat. Jadi sering injak jadi berbekas. Tapi jangan disebar, jangan dicium-cium. Nggak ada syariat seperti itu. Minta doa di situ, dicium batunya, ya, itu perbuatan yang nggak ada syariatnya. Perintahnya apa? Sudah lihat, sekedar tahu, ya. Mungkin ada tempat-tempat yang kita boleh berdoa. Nah, ini ada keterangan dari Ibnu Katsir, ya. Orang yang pernah melihat bekas telapak kaki dan jari-jari kaki telah menceritakan kepada kami keberadaannya. Namun umat ini selalu merusaknya hingga bekas itu menghilang. Nah itu salah satu, jangan main rusak kecuali ada syariat. Ka'bah, Hajar Aswad, Ka'bah itu boleh, ada syariatnya. Ini enggak ada syariatnya, dirusak-rusak, akhirnya hilang jejak itu. Ini menurut Ibnu Katsir, ya. Allahu a'lam. Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan, kita meyakini bahwa makam Ibrahim adalah suatu yang real, yang ditutup dengan kaca, itulah makam Ibrahim. Namun cekungan nampaknya bukan bekas kedua kaki, karena info yang makruf dari sisi sejarah bahwa bekas telapak kaki Ibrahim telah hilang sejak masa silam. Namun dipahat ulang atau dibuat tandanya saja, itu dipahat ulang. Ya tadi, ya penjelasan dari ulama, saking Ibnu Katsir menjelaskan saking sering diusap hilang itu. Sesuai dengan pendapat Syekh Utsaimin, wallahu a'lam. Kita masih ada berapa menit lagi? 94 menit lagi. Siapa musuh-musuh Islam yang ingin menghancurkan Ka'bah? Yang sudah maklum, masyhur buat kita adalah tafsir surat Al-Fil, ya, lam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, yaitu pasukan gajah. Siapa pasukan gajah? Pasukan gajah kaum Nasrani, ya, yang Nasrani termasuk dari keadaan paganis, bukan Nasrani yang asli, yang sudah menyatakan Isa alaihissalam anak Allah, begitu. Kisah ringkasnya adalah dikisahkan bahwa gubernur Yaman pada saat itu yang bernama Abraham punya ambisi kuat untuk menyaingi Ka'bah. Dia bangun Kanisia, gereja yang megah, masih sekarang masih ada tapi sepi, ya, dan menyebarkan, alihkan manusia mengunjungi Yaman. Begitu, ambisi ini ambisi yang jahat. Lalu terdengar oleh seorang Arab, marah ini. Mendengar berita itu orang Arab marah besar, sehingga ada seorang dari kalangan mereka yang datang berkunjung pada gereja itu yang dijadikan oleh penguasa Yaman sebagai Ka'bah. Kemudian pada suatu ketika orang Arab tadi buang kotoran lalu melumurkannya. Tahu kan buang kotoran BAB langsung dilepetin ke tembok-temboknya. Wallahu a'lam. Ini keberanian orang Arab. Nggak tahu deh, belum kan Nabi belum diutus, ya. Ini masih hirah ajaran Ibrahim masih ada, tapi caranya apa seperti itu. Ngamuklah Abraham, gitu ya. Singkat kisah, singkatnya maka datang menyerang ingin menghancurkan, Allah turunkan burung. Lalu selanjutnya tentang Syiah. Syiah ini sangat-sangat benci kepada Mekah, makanya dia buat, makanya mereka dalam bukunya Bihal Anwar, buku ini telah didownload oleh Ustaz Firanda dalam satu ceramahnya, dan saya juga sudah mendapatkan linknya, 100 jilid, isinya kebohongan semua. Bihal Anwar, ya. Dia bilang menurut mereka tempat suci yang mulia ialah ya. Kedudukan kota ini lebih tinggi daripada Ka'bah, Mekah dan Madinah.
Terhadap hadis-hadis sahih yang menegaskan keturunan Mekah dan Madinah, mereka bersikap sebagaimana kaum Yahudi dan Nasara. Mereka melakukan tahrif, pemberokan dan mengotak-atiknya. Oleh mereka, ya, kandungan hadis itu dihilangkan. Ulama hadis dari kalangan Syiah membelokkan hadis-hadis ini ke kotak suci mereka, yaitu Ini kota suci yang mereka, kalau ada orang Indonesia Syiah langsung dikirim ke belajar, nanti dibalikin ke sini. Sudah banyak itu, hati-hati. Ya. Ini dalam Biharul Anwar jilid yang ke-57, ingat ini 100 jilid. Saya sampai berapa waktu itu, tapi ya buat apa? Yang penting saya simpan. Kalau kayak gini benar enggak? Jilid ke-57 halaman 213. Seorang tokoh Syiah yang bernama Al-Majlisi berkata, ini penulisnya kalau nggak salah Al-Majlisi, sungguh malapetaka terjauhkan dari kota Qum dan para penduduknya, akan datang suatu masa saat kota Qum dan para penduduknya akan menjadi hujah di hadapan seluruh makhluk. Yang khayal dia, halusinasi dia. Peristiwa saat Imam kita alaihissalam masih dalam masa pertapaan, ya, pertapaan. Imam bertapa nggak selesai 200-an tahun. Kalau tidak sampai pada saat kemunculannya, kalau tidak demikian saya bumi akan menenggelamkan penghuninya. Sungguh malaikat-malaikat menghalangi musibah ini atas kota Qum. Jadi malaikat, ya, Allah tidak mengajak bumi ini gara-gara masih ada kota Qum. Ya, alhamdulillah. Ngomong nggak pakai dalil, dia semaunya. Dalilnya ditinggalkan, yang sahih, yang hasan, gitu. Tidak seorang yang bertangan besi berniat buruk kepada kecuali akan dilumpuhkan oleh zat yang mengalahkan para perusak itu. Belum ada yang menghancurkan Qum, nggak perlu dihancurkan, hancur sendiri dia. Ya. Ini apa? Klaim itu dakwah mereka, menyombongkan diri, menyombongkan kelompoknya, itu kedustaan. Dan Syiah ini memang jahat, ya. Pernah Hajar Aswad itu dijarah oleh Abu Tahir Sulaiman bin Abu Sa'id Al-Husain Al-Janabi, tokoh golongan Karamitah, salah satu sekte Syiah Islami Ismailiyah. Ini dia yang menghancurkan. Ya, dia nyerang di tahun 317 Hijriah. Belum jauh dari masa kekal, masih masa kekal. Ya, dalam pemerintahan Al-Qahir Billah Muhammad bin Al-Mu'tadid. Ya, Hajar Aswad dicongkel. Ya, menjadi 8 bongkahan kecil. Begitu. Ya, kisah pada musim haji tahun 317 Hijriah ini menyeramkan. Rombongan haji dari Irak, pimpinan Mansur Ad-Dailami bertolak menunjukkan dan sampai dalam keadaan selamat. Namun tiba-tiba hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah, orang-orang Karamitah, salah satu sekte Syiah Islamiyah, melakukan huru hara di tanah haram. Mereka merampok harta jamaah, ya, membunuh dan lain-lain. Mayatnya dicemplungin di air Zam-Zam. Ya, begitu. Bahkan pimpinannya si Abu Tahir bilang, saya dengan Allah dan Allah bersama saya. Ana billahi wa billahi ana. Ya, begitu. Dia yang menciptakan makhluk-makhluk dan saya yang akan membinasakan mereka. Allah, dia percaya itu Allah menciptakan makhluk, saya membinasakannya. Ya. Yulikul khuluq, ya, begitu. Jahat sekali orang. Dan mengambil batu dan dibawa ke daerahnya, yaitu Hajar Aswad, dan disimpan di sana selama 22 tahun. Ya, kita belum dapatkan tentang apakah ada haji pada saat itu. 22 tahun Hajar Aswad diambil ke daerah Ahsa. Ya.
Menurut Al-Hafidz Ibnu Katsir, golongan Syiah kaumnya membabi buta semacam itu karena mereka sebenarnya kufar zanadikah. Jadi kafir orang-orang ini, tapi menamakan dirinya Islam. Mereka berafiliasi pada rejim Fatimiyun. Fatimiyun itu di Mesir. Bahkan diduga Maulid itu dari situ. Acara-acara Maulid yang telah menancapkan hegemoni pada tahun-tahun itu di wilayah Afrika itu wilayah kekuasaannya. Pemimpin mereka bergelar Mahdi, yaitu Abu Muhammad Ubaidillah bin Maimun Al-Qadah. Ini pemimpin yang merusak ini. Sebelumnya ia seorang Yahudi. Coba lihat, ujung-ujungnya Yahudi. Abdullah bin Sabah, Ibnu Sauda Yahudi, Yahudi Yaman. Ini Yahudi. Yahudi itu merusak seluruh agama. Agama Yahudi dirusak sama orang Yahudi, agama Nasrani dirusak sama Yahudi. Si Paul itu menyatakan, saya waktu Paulus ya, Paul kalau salah. Paul menyatakan Isa itu anak Tuhan, saya utusannya. Begitu. Maka dirubah-rubah lah, rusak lah agama Kristen. Adalah itu Injil, Matius, Mark, ya, dan 4 Injil. Begitu. Nah ini juga Yahudi. Jadi banyak Yahudi ngaku turunan Nabi, ini itu, nggak taunya merusak Islam dari dalam. Dan Syiah itu dekat dengan Yahudi. Nanti di akhir zaman yang mengikut Mahdi kebanyakan orang perempuan Yahudi dan orang-orang Persia Asfahan yang ada di Iran sekarang itu mengikut Dajjal, bukan mengikut Mahdi, mengikut Dajjal. Ya, Al-Hafidz menyatakan dia telah melakukan ilhad kekuburan di Masjidil Haram yang tidak pernah dilakukan oleh orang sebelumnya dan orang sesudahnya. Bahkan Ibnu Katsir berani dia melakukan kejahatan kepada Masjidil Haram yang orang lain sebelumnya nggak ada yang melakukan itu. Dan setelahnya, wallahu a'lam, ya begitu. Lalu dikembalikan di tahun 339, ya begitu. Lalu di zaman modern ada kejadian apa? Itu kan zaman sebelum Ibnu Katsir, 500 tahun Hijriah sebelumnya. Ya, ini dikit lagi selesai. Sudah 1 jam saya tambahkan. Juhaiman sang pembajak Masjidil Haram tahun 1979, ya saya umur masih sekian tahun, 16 tahun saya ingat berita itu ada di televisi dan lain-lain, di berita koran dan lain-lain. Juhaiman ini tokoh Khawarij, ya, yang ingin menguasai Ka'bah, Mekah, ya. Beliau ingin kudeta di tanggal 16 September, ya begitu. Tapi bisa dihancurkan, ya, dengan mereka ini dari Ikhwanul Muslimin. Juhaiman beberapa tokoh Ikhwanul Muslimin. Coba lihat di Ikhwanul Muslimin di belakang ini. Saat menuntut ilmu di Universitas Madinah. Nah, lihat murid Universitas Madinah. Jadi hati-hati. Belajar di sana hati-hati, jangan ngaji sembarangan, jangan kumpul sembarangan. Lihat, ya, seorang, ya, penuntut ilmu. Mereka lalu bersekutu dengan hafal jenazah dan lain-lain, ya gitu. Banyak itu kasus seperti itu. Nah, ini juga tahun 1974 Juhaiman keluar dari Universitas Islam Madinah. Ini sudah selesai, sudah keluar, nggak selesai atau enggak, ya. Lalu 1970-an Juhaiman pindah ke Riyadh dan lain-lain. Ini kisahnya ada, silakan, ada bukunya juga. Ya, saya pernah baca bukunya. Singkatnya dia memasukkan senjata dengan seperti di kurung batang, ya, mayat. Jadi mau sholat mayat banyak, itu dalamnya bukan mayat, itu dalam senjata itu. Ya, lalu ditutup, pintu-pintu ditutup, dikuasai oleh orang-orang Juhaiman. Senjata dibagi-bagi, suruh menyerah semua. Jamaah pada saat itu dikuasai, ya, dijadikan sandera. Tapi alhamdulillah Allah
menggagalkan rencana busuknya. Itu. Padahal ada perintah di sini yang melanggar ayat Al-Baqarah 191 yang artinya, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram kecuali jika mereka menemukan kamu di tempat itu. Jika mereka menemukan kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Ya, Pangeran Naib bin Abdul Aziz turun tangan langsung ke atas permasalahan ini. Beliau meminta warga yang tinggal di sekitar area Mesir untuk mengosongkan tempat tinggal mereka karena sniper kelompok Juhaiman yang bersiaga dari atas menara-menara masjid, ya, membahayakan mereka. Begitulah. Jadi cobaan selalu ada, dan alhamdulillah Allah selalu tolong para pembesar di Mekah. Ya, kita berdoa agar selalu Allah tolong sampai hari kiamat nanti, sampai Imam Mahdi, ya, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Demikian anak-anakku yang saya bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Dan ini akhir dari bab 4. Ya, insyaallah kajian selanjutnya, kajian yang ke-79 sudah masuk bab 5, yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini sangat sedih, banyak yang membuat hati kita ingin menangis kalau baca bab 5 ini. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.